Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrohmihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Riris Eka Setiani, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, serta teman-teman PGMIB yang semoga selalu dalam kebahagiaan. Sebelum membahas materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Rofi Nur Azizah. Yang kedua, Julia Dwi Rahmawati. Yang ketiga, Salsabila Zain Mufidah. Yang keempat, Irfana Rahmah Maulina. Materi yang akan kita bahas yaitu anak dengan kebutuhan khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Sebutan anak berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk pada kecacatan yang dialami, namun merujuk pada layanan khusus yang dibutuhkan karena mengalami suatu hambatan atau kemampuan di atas rata-rata. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Hal tersebut mencakup anak-anak yang mengalami permasalahan maupun memiliki kelebihan terkait tumbuh kembang yang kaitannya dengan inteligensi, indrawi, dan anggota gerak. Selanjutnya, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Yang keempat, tunadaksa. Dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain, dapat kita temui penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya anak dengan habitat gerak. Yang kelima, tunalaras. Anak tunalaras merupakan konteks dengan batasan-batasan yang sangat rumit tentang anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Dan yang keenam, anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan kecerdasan istimewa sesuai undang-undang termasuk anak yang memerlukan layanan khusus. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah-istilah asing, yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Penerimaan orang tua. Yang dimaksud dengan penerimaan orang tua adalah suatu sikap orang tua yang menerima dan mencintai anak tanpa menjadikan perilaku atau kondisi anak sebagai faktor penentu perubahan sikap pada anak. Sikap menerima anak yang berkebutuhan khusus diartikan bahwa dengan segala kelemahan, kekurangan, serta kelebihannya, anak tersebut seharusnya mendapatkan tempat dalam keluarga karena setiap anggota keluarga berhak atas kasih sayang dari orang tuanya. Aspek-aspek penerimaan orang tua. Aspek-aspek penerimaan orang tua diantaranya, yang pertama, orang tua harus menerima keberadaan anaknya tanpa syarat apapun. Penerimaan total orang tua terhadap anaknya memberikan rasa percaya diri yang tinggi kepada anak dan dapat mempercepat proses pembelajaran dan perkembangan anak. Yang kedua, hubungan atau ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak dapat menciptakan rasa aman secara emosional, tentram, dan bahagia menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, dukungan dari orang tua seperti menghargai dan menghormati anak sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat mengembangkan segala potensinya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Faktor-faktor penerimaan. Terdapat berbagai macam sikap khas orang tua terhadap anaknya, khususnya dalam menerima kondisi anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, respon individu. Maksudnya, respon individu terhadap anak yang mewarnai sikap orang tua terhadap anaknya.
Yang kedua, rasa cinta orang tua. Maksudnya, orang tua yang mencintai anak-anaknya dan yang mengaruh belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mempunyai anak dapat menimbulkan sikap yang menyenangkan terhadap anak. Yang ketiga, pengalaman dengan teman. Maksudnya, pengalaman dengan teman-teman baik di masa lalu maupun sekarang mewarnai sikap individu. Yang keempat, sikap terhadap jenis kelamin. Maksudnya, sikap terhadap jenis kelamin dari anak yang belum dilahirkan dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stereotip. Misalnya bahwa anak laki-laki yang dianggap sulit diatur. Ada juga pendapat Harlock tentang faktor yang mempengaruhi sikap orang tua terhadap anak. Di antaranya, yang pertama, konsep anak idaman. Yang kedua, pengalaman awal dengan anak mewarnai sikap orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, orang tua menyukai peran, merasa bahagia, dan mempunyai penyesuaian yang baik terhadap anaknya. Yang keempat, kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan diri. Yang kelima, alasan memiliki anak. Tahapan proses penerimaan anak. Tahapan dari proses penerimaan anak yang berkebutuhan khusus diantaranya yang pertama, terkejut dan menolak diagnosa. Maksudnya, reaksi awal saat menerima diagnosa biasanya adalah terkejut, tidak percaya, dan syok. Karena anak masih kecil, sulit untuk percaya bahwa perilaku anak yang hanya dianggap aneh ternyata merupakan tanda dari gangguan perkembangan yang cukup berat. Yang kedua, merasa tidak berdaya. Maksudnya, setelah orang tua memperoleh begitu banyak informasi, baik dari orang profesional, majalah, dan buku, mencari informasi dari internet, atau dari orang tua lain, maka muncul perasaan tidak berdaya. Padahal orang tua masih berada pada tahap berduka dan penuh kebingungan. Yang ketiga, mengalami berbagai emosi negatif. Maksudnya, beratnya tanggung jawab sebagai orang tua memunculkan berbagai emosi negatif. Rasa bersalah banyak dialami oleh para ibu karena menganggap gangguan pada anaknya disebabkan oleh kesalahannya saat mengandung. Strategi guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa strategi yang harus diperhatikan, yaitu observasi. Setiap perilaku yang ditunjukkan anak dengan kebutuhan khusus pada dasarnya adalah cara mereka berkomunikasi. Observasi ini diperlukan dalam proses pengajaran yang akan dilakukan, bagaimana mereka menatap dan berusaha mengatakan sesuatu. Cara yang paling mudah untuk memahami hal ini adalah dengan bertanya kepada orang tua si anak. Yang kedua adalah pola interaksi. Pola interaksi sejak awal mengajar anak berkebutuhan khusus harus tepat. Kesalahan yang sering dilakukan adalah memulai pembelajaran dengan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Cara yang tepat adalah bagaimana guru mampu menunjukkan cara perkenalan yang baik di depan mereka. Kenalkan diri, ajak bersentuhan melalui salaman, sentuh pundaknya, tatap matanya, dan mulailah membangun komunikasi. Namun, penting diketahui bahwa tidak semua anak dengan kebutuhan khusus menyukai sentuhan. Anak autis misalnya, mereka tidak menyukai sentuhan dalam komunikasinya, maka guru harus bisa memahami kondisi kebutuhan khusus di setiap anak yang berbeda. Yang ketiga, fleksibel. Kemampuan mengajar yang dimiliki guru memang harus setingkat lebih cerdas dan sabar dibandingkan pengajaran pada anak-anak biasa. Misalnya, anak dengan kebutuhan khusus tersebut tidak mau ditinggal orang tuanya saat belajar. Hal yang bisa dilakukan guru adalah bagaimana mereka membiarkan orang tua bersama anaknya terlebih dahulu, lalu mulailah orang tua mundur perlahan-lahan menjauhi si anak. Lakukan cara-cara kreatif dan fleksibel sehingga membuat anak tetap nyaman dan betah belajar bersama teman-temannya. Yang keempat adalah lingkungan belajar yang nyaman. Mengajar anak dengan kondisi kebutuhan khusus sangat penting memperhatikan aspek lingkungan dan tempat belajar. Anak-anak dengan kondisi tersebut seringkali melakukan hal-hal yang tidak terduga yang bukan hanya mengancam keselamatan dirinya, tetapi juga teman-temannya. Oleh karena itu, hal penting yang dilakukan guru adalah memastikan lingkungan tempat belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Yang kelima adalah
kondisi anak. Guru juga harus menumbuhkan pikiran positif dengan berkomunikasi dengan keluarga anak. Kerjasama yang berimbang antara guru dan orang tua agar proses belajar bisa lebih baik dan efektif. Yang keenam adalah penggunaan isyarat dalam belajar. Penggunaan isyarat dalam proses mengajar anak kebutuhan khusus menjadi hal yang penting yang bisa dicoba untuk pembelajaran yang lebih efektif. Isyarat yang dilakukan bisa berupa video, audio, visual, atau sentuhan. Misalnya, guru membuat siluet untuk menandakan pembelajaran akan segera dimulai. Cara seperti ini akan cenderung lebih disukai oleh anak berkebutuhan khusus dibanding ketika guru bicara biasa saja. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan media belajar yang inovatif. Penggunaan media dengan fokus tertentu bisa digunakan untuk membangun proses mengajar anak berkebutuhan khusus. Edukasi anak dengan kebutuhan khusus juga menumbuhkan perangkat media belajar sebagai bentuk inovasi dan kreativitas cara mengajar. Misalnya menggunakan alat benda dengan warna yang mencolok untuk memfokuskan pada aspek penglihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya kemauan diri sendiri dalam diri anak. Dari hal ini, apabila si anak sudah memiliki suatu ketertarikan terhadap sesuatu, maka segera mungkin seorang guru terus membimbing dan mendampingi anak untuk terus melanjutkan hal tersebut. Dan dari sini, peran seorang guru juga harus membangkitkan semangat dalam diri anak. Yang kedua, kekuatan mental. Dalam hal ini, mental seorang anak lebih utama untuk selalu diberi arahan dan berikan pandangan positif mengenai suatu hal. Selain itu, ajarkan anak untuk tidak menganggap dirinya adalah buruk atau tidak sempurna. Justru dirinya adalah anak yang istimewa yang akan diberikan suatu hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Yang ketiga adalah motivasi dari pihak luar seperti orang tua, guru, teman, dan lingkungan sosial lain. Keterlibatan mereka juga menjadi hal utama dalam minat belajar pada anak kebutuhan khusus. Tanpa adanya dorongan atau motivasi dari mereka, si anak juga akan merasa patah semangat. Maka dari itu, seorang anak yang mengidap kebutuhan khusus bukan untuk dijauhi, melainkan didekati agar mereka semangat juangnya tidak luntur karena perihal keterbatasan. Yang keempat adalah pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Ketika menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, maka carilah metode pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, juga tetap santai karena untuk anak seperti ini, kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang normal. Carilah metode pembelajaran yang tidak memberatkan mental anak sehingga dengan sendirinya anak akan merasa nyaman dan senang ketika belajar. Kemudian yang kelima adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi ini yaitu pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang membutuhkan kebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.